silakan duduk dengan nyaman ya Rafa. Bu. Ibu mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, tapi sedikit lelah. Oh, lelah ya. Habis kegiatan apa tadi? Rafa dari kelas Bu, hari ini akhir-akhir ini banyak banget Bu tugas. Oh, jadi ibu perhatikan kelihatannya tuh Rafa cukup lelah ya, terus kayak agak tegang gitu. Sepertinya ada sesuatu yang lagi Rafa pikirkan. Iya Bu, Rafa merasa kewalahan, terus terbebani juga Bu. Oh, jadi Rafa ini merasa terbebani ya? Iya Bu. Kepala Rafa tuh terasa penuh banget Bu. Jadi sebelum kita lanjut, Rafa pernah nggak melakukan konseling? Terus apa yang Rafa tahu dari konseling itu apa? Tahu sih Bu, Rafa tuh tahu konseling tuh kayak curhat-curhatan, terus mendengar keluh kesah muridnya. Oke, baik. Nah, Ibu tambahkan sedikit ya. Konseling itu adalah tempat cerita yang aman dan nyaman. Apapun yang Rafa sampaikan itu bersifat rahasia ya. Dan Ibu di sini tuh dapat mendengarkan Rafa tanpa menghakimi Rafa. Terus kita akan cari solusinya bersama-sama sesuai dengan kemampuan Rafa. Iya Bu. Oke, kalau begitu Rafa boleh cerita dengan tenang ya, dengan santai. Ini Bu. Oke, jadi Ibu ingin tahu nih apa yang paling membuat Rafa merasa kewalahan akhir-akhir ini? Tugas-tugas sih Bu, banyak banget. Terus Rafa tuh sering mengerjainnya Bu. Jadi tugasnya banyak ya, justru Rafa tuh sering menundanya gitu ya? Iya Bu, setiap mau mulai ngerjain tugas Bu, rasanya berat banget Bu. Jadi ketika rasa berat itu muncul, apa sih yang biasa Rafa rasakan atau pikirkan? Rafa tuh takut nggak bisa ngerjainnya dengan baik Bu. Dari semua hal itu, bagian mana sih yang paling mengganggu Rafa saat ini? Rafa tuh takut ngerasa gagal Bu. Setiap Rafa mulai itu, Rafa takut gagal Bu. Jadi saat rasa takut gagal itu muncul, biasanya Rafa itu berkata apa kepada diri sendiri? Jadi Rafa tuh mikir Bu, kalau hasilnya bakal jelek, jadi buat aku mulai. Jadi itu pikiran Rafa ya buat memilih untuk menunda untuk membuat tugas. Iya Bu, pada akhirnya makin keteteran lah Bu sama tugasnya. Jadi ketika tugas itu menumpuk karena sering ditunda, apa dampaknya ke perasaan Rafa dan semangatnya Rafa? Rafa tuh jadi stres, cemas, dan makin gak semangat lah buat belajar. Jadi ini tuh ada lingkarannya Rafa. Jadi ketika takut gagal itu muncul, itu membuat Rafa akan sering menunda untuk membuat tugas. Jadi Rafa tuh akan menjadi stres, terus jadi makin takut untuk semakin Rafa mencoba gitu. Ya Bu, persis seperti itu Bu. Lalu Ya begitu Bu, akhirnya Rafa tuh malah nyari pelarian ke game atau tidur biar nggak kepikiran sama tugas itu Bu. Tapi pas Rafa bangun malah makin kepikiran sama tugasnya Bu. Jadi Rafa tuh dengan tidur atau main game, sebenarnya tuh Rafa tuh sedang berusaha mencari tempat yang aman ya, sementara agar tidak perlu menghadapi kecemasan itu ya. Ya Bu, benar banget Bu, rasanya tuh lega sebentar, tapi habis itu ya pikiran lagi. Sebenarnya Rafa malu sih Bu sama diri Rafa sendiri, karena Rafa tahu kan kalau Rafa tuh nggak bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Apakah perasaan sulit untuk memulai ini terjadi di semua mata pelajaran atau hanya di mata pelajaran tertentu saja Rafa? Enggak semua sih Bu, paling parah itu di matematika sama bahasa Inggris Bu. Terus apa sih yang sebenarnya yang membedakan mata pelajaran itu dengan yang lainnya gitu bagi Rafa? Karena di situ Rafa ngerasa paling nggak bisa Bu, karena Rafa tuh takut kan kalau Rafa
coba nih ngerjain tugasnya, Rafa tuh kayak merasa bersalah, terus makin merasa Rafa tuh bodoh di pelajaran itu. Jadi Rafa, Ibu perhatikan ada hal yang cukup menarik di sini ya. Di satu sisi Rafa tuh ingin memberikan yang terbaik, tapi di sisi lain Rafa tuh justru memilih untuk tidak mengerjakan tugas atau menunda. Jadi yang sebenarnya ini adalah salah satunya cara untuk menghindari kegagalan itu. Bagaimana menurut Rafa tentang dua hal yang bertolak belakangan ini? Iya ya Bu, kalau dipikir-pikir dengan Rafa menunda itu justru Rafa tuh menjemput kegagalan tersebut. Ya itulah yang Rafa takuti Bu sekarang. Tepat sekali ya Rafa. Sepertinya Rafa tuh mulai menyadari bahwa perlindungan diri yang Rafa buat itu seperti menunda, justru itu menjadi hambatan terbesar bagi Rafa. Oke, jadi coba Rafa mulai dari hal kecil dulu, nggak harus langsung sempurna gitu, yang penting mulai gitu. Ya Bu, nanti Rafa coba ya Bu. Jadi sebenarnya yang menghambat Rafa itu rasa takut gagal, bukan kemampuannya. Ya Bu, Rafa tuh jadi ragu sama diri sendiri. Jadi Rafa tuh takut gagal, terus karena sering menunda tugas, lalu jadi menumpuk tugas itu, maka Rafa tuh jadi stres. Iya Bu, itu yang terjadi Bu. Oke, jadi mulai dari satu tugas dulu ya. Misalnya Rafa mengerjakan satu tugas dulu dalam waktu 10 menit gitu. Baik Bu, saya bakal mulai dari pelajaran bahasa Inggris. Bagus, terus lakukan dengan pelan-pelan ya Rafa. Jadi gimana perasaan Rafa sekarang ini? Lebih lega sih Bu. Oke, jadi Ibu mengucapkan terima kasih ya sudah terbuka dengan Ibu. Kita lanjut di pertemuan berikutnya Rafa. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sama. Are you down for this?